Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Antoni Stambun, kelas A, NIM 202 381 4010, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Materi yang saya bawakan, manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Yang kedua, persediaan dikelompokkan. 1. Bahan baku. 2. Barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Satu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual memperoleh laba. Yang kedua, persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar risiko. Keuntungan meningkatkan persediaan. Yang pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kerugian adanya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemindahan. Yang ketiga, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Fokus pengelolaan persediaan. Yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Tujuan pengelolaan persediaan. Yang pertama, menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Yang pertama, bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Yang kedua, total biaya penyimpanan. Yang ketiga, persediaan rata-rata. Keterangan: Q, kuantitas pesanan. S, penjualan tahunan. N, frekuensi pemesanan. C, daya penyimpanan. P, harga beli per unit. Termasuk biaya penyimpanan carrying cost, sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Yang ketiga, biaya modal yang tertanam dalam inventory. Yang keempat, pajak. Yang kelima, asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Berikut biaya pemesanan ordering atau ordering cost. Yang pertama, bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Kedua, total biaya pemesanan. Keterangan: Q, kuantitas pesanan. S, penjualan tahunan. F, biaya tetap. Yang berikut termasuk biaya pemesanan ordering cost. Yang pertama, biaya selama proses pesanan. Yang kedua, biaya pengiriman permintaan. Yang ketiga, biaya penerimaan barang. Yang keempat, biaya penempatan barang ke dalam gudang. Yang kelima,